Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari demi hari sudah kita lewati dan hari ini kita sampai kepada hari Minggu pertama dalam bulan Mei. Banyak hal yang sudah kita lakukan di minggu-minggu yang sudah kita lewati, semuanya itu bisa terjadi karena penyertaan Allah yang selalu setia mendampingi kita dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Oleh sebab itu, mari kita datang bersekutu untuk mendengarkan firman-Nya, memujinya, dan mengucap syukur atas segala berkat-Nya. Kami persilakan warga jemaat untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama mengkuduskan ibadah ini dalam satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam suasana syukur kita bersama memuliakan Tuhan di minggu ini. Kita puji kemuliaan namanya dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir pada saat ini. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari kita bersama tunduk di hadapan Tuhan untuk bersama mendengarkan firman Tuhan, panggilan hidup di dalam kasih yang dinyatakan di dalam surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 23 yang demikian sabdanya. Inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Saudara-saudara, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih di hadapan-Mu, kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan di hadapan-Mu, kami akui bahwa kami sering salah paham dan sering mementingkan diri sendiri, serta sering bermusuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu. Berilah kami pengampunan, bebaskanlah kami dari dosa-dosa, dan baharilah hidup kami. Dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami bermohon. Amin. Selanjutnya, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti ditulis dalam surat 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikian juga kita akan menerima
perintah hidup baru dari 1 Petrus 5 ayat yang 10. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Kita menyambut firman Tuhan dalam syair pujian, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa mohon penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, pada ibadah kami saat ini, kami bermohon kepadamu, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu untuk mengerti kehendak Tuhan dan melaksanakan apa yang Tuhan firmankan pada kesempatan ibadah hari ini. Kami bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang terkasih, kita akan memperhatikan pewartaan dari Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yang firman-Nya katakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu.
Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bersama kita telah mendengarkan sabda Tuhan di dalam Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema dalam pelayanan sabda pada minggu ini adalah mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Saudara-saudara, kita membaca di dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu ada perikop gembala yang baik. Baik, kita akan mencoba untuk memperhatikan pada narasi tentang perumpamaan yang dicatat oleh penginjil Yohanes saat ini. Yesus mengawali perumpamaannya dengan menegaskan bahwa ada pintu yang benar untuk masuk ke dalam kandang domba. Jadi kawanan domba disatukan dalam satu kandang dan di situ ada pintu. Namun di sini dikatakan ada pintu yang benar. Nah, orang yang tidak masuk melalui pintu yang benar itu berarti ia adalah orang yang bermaksud jahat. Kita perhatikan pada ayat yang ke-1 ya. Dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok atau orang jahat. Tetapi gembala itu pasti akan masuk melalui jalur yang benar itu. Maka ia akan dikenal oleh penjaga kandang dan juga domba-dombanya. Itu pada ayat yang ketiga. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Nah, saudara-saudara, ketika gembala itu masuk lewat pintu itu, gembala itu mengenal tiap domba sesuai dengan namanya. Dan menuntun domba-domba itu keluar untuk mencari makan di tengah padang. Nah, kata atau tempat padang adalah tempat di mana tersedia makanan dan minuman bagi para domba. Di sana banyak rumput yang tersebar di padang itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam suasana
domba-domba itu makan dan minum, ada bahaya yang mengancam pula. Sehingga gembala itu tahu bagaimana memposisikan, bagaimana menempatkan dirinya dalam keadaan domba-domba yang sangat dimungkinkan menghadapi bahaya ancaman itu. Yaitu gembala tadi berada di depan untuk siap sedia menghadapi ancaman. Oleh sebab itu, ketika gambaran tentang gembala dan domba yang dalam ayat ini hendak memberitakan sebuah gambaran relasi kedekatan. Relasi yang benar-benar erat, kuat antara gembala dan domba. Dan ketika domba-domba itu melihat orang selain gembalanya, pastilah akan ada ketakutan dan lari meninggalkan orang yang tidak dikenal itu. Karena tidak mengenal suaranya. Tidak mengenal suara orang yang datang tersebut. Itu yang disampaikan pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Dan rasanya pemberitaan Yesus itu tidak mudah diterima, dicerna, dimaknai oleh para pendengar waktu itu. Oleh sebab itu, Yesus menganggap karena pemberitaannya itu tidak sampai pada si pendengar, mereka tidak mengerti perumpamaan itu. Di sini Yesus perlu menjelaskan perumpamaan di atas. Yang pertama, Yesus menyatakan, "Akulah pintu." Dan pintu itu adalah melindungi domba-domba dari pengaruh buruk ancaman predator atau binatang buas yang akan membinasakan domba-domba tersebut. Ia memagari domba-domba dengan pagar tembok yang kuat dan rapat. Dan di wilayah Palestina sana, yang namanya kandang domba, dan di situ ada pintu, dan pintu itu sebagai akses masuk keluar hanya melewati satu pintu itu. Kenapa satu pintu dibuat? Memang sengaja dibuat seperti itu. Dengan satu pintu itu dimaksudkan agar supaya tidak ada celah bagi binatang buas atau orang lain yang masuk dan mencuri atau mengambil domba itu. Di pintu itulah gembala itu tidur dengan memalangkan tubuhnya. Sehingga tidak mungkin orang asing masuk dan mencuri domba-dombanya karena dijaga dengan ketat penuh tanggung jawab. Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita membaca dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayat 10, itu akan lengkap kalau kita teruskan pada ayat-ayat berikutnya. Oleh sebab itu, saya akan mengambil beberapa ayat setelah ayat 10 itu.
Kalau kita meneruskan membaca ayat berikutnya, kita akan menemukan bahwa Yesus menyebut dirinya gembala yang baik, yaitu pada ayat 11. Sebagai gembala yang baik, Yesus memelihara domba-dombanya dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab tersebut. Berkat kesetiaan dan kedekatan gembala dengan domba-dombanya, setiap domba mendengar dan mengenal suara gembala. Itu ayat 14. Domba tidak akan terpengaruh suara orang lain selain gembalanya. Oleh sebab itu, Yesus gembala yang baik itu menjaga domba-dombanya dan melindungi nyawa mereka. Saudara-saudara, sebagai gembala, Tuhan Yesus bertanggung jawab atas domba gembalaannya. Tuhan Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai pintu dan gembala yang baik, berarti ada jaminan utuh akan pemeliharaan kehidupan domba-dombanya. Maka ketika ia berjanji, ia pun menepati. Ia pun selalu memelihara kehidupan domba-domba itu, merealisasikan apa yang telah dikatakan tentang konsekuensi dari Tuhan Sang Gembala yang menghimpun, yang merawat, yang memelihara itu. Demikian pula sebagai domba kepunyaannya, kita diingatkan, diajak untuk menghayati kebaikan Tuhan seperti domba-domba yang terus dengar-dengaran akan suara Sang Gembala yang baik. Sang Gembala Yesus Kristus, Gembala yang agung, memanggil kita untuk terus berjalan melalui satu-satunya pintu kebenaran, yaitu dirinya sendiri. Gembala yang baik, Tuhan Yesus berkenan memelihara kita, domba gembalaannya. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kelemahan terbesar kita barangkali adalah kegagalan kita untuk meyakini kebaikan Tuhan, Gembala yang baik itu, yang selalu mengiringi situasi dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan yang kita jalani akhir-akhir ini di tengah pergumulan yang berat. Pergumulan COVID-19, kita diajak untuk bersama-sama menyadari kelemahan kita dan senantiasa memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kita dimampukan untuk mensyukuri, menghayati kebaikan Tuhan di tengah situasi pergumulan yang kita hadapi di masa ini. Gembala yang baik memelihara hidup kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita diajar untuk senantiasa bersandar pada kebaikannya itu. Bersandar pada kebaikan Tuhan untuk kemudian mampu melakukan karya-karya nyata di tengah situasi apapun. Dengan dasar keyakinan seperti itu, marilah kita terus menciptakan aktivitas kegiatan keluarga yang inspiratif,
yang inovatif, yang membuat sebuah kehangatan cinta kasih, semangat saling mendukung menopang, menguatkan, tanpa harus keluar dari lingkungan rumah kita. Mari kita ciptakan suasana zona nyaman, zona yang penuh gairah, zona yang penuh optimis, bukan apatis, masa bodoh. Kita hindari pertemuan-pertemuan berskala besar atau kerumunan banyak orang. Dari sinilah sesungguhnya kita sudah turut ambil bagian dalam peranan kita sebagai pribadi-pribadi, sebagai keluarga, untuk tugas panggilan mempersaksikan Allah dalam karya nyata bagi dunia ini. Itulah pentingnya kita bersama-sama mengupayakan agar penanganan COVID-19 ini segera terwujud. Kita dilibatkan oleh Tuhan untuk turut serta dalam karya misi penyelamatannya bagi umat Tuhan. Selamat merasakan, menghayati pemeliharaan gembala yang baik Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati. Amin. Kita masuk dalam suasana teduh. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk berdiri, untuk bersama-sama dengan umat beriman di seluruh dunia dan di segala zaman, mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dalam kesempatan kami beribadah di minggu ini, telah boleh mendengarkan sabda yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami untuk menapaki hari-hari yang harus kami jalani di tengah situasi yang belum pasti keberadaan kami, untuk kami mengalami sebuah perubahan hidup. Itu karena kelemahan hidup kami Tuhan. Tetapi kami meyakini bahwa berkat pertolongan Tuhan, dengan semangat dan kesanggupan kami untuk hidup di dalam berkat dan kemurahan Tuhan, apa yang tidak kami ketahui itu akan Tuhan singkapkan. Dan kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan sendiri yang selalu menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami ini. Oleh sebab itu,
Perkenankanlah Bapa, kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami bermohon belas kasih dan kemurahan-Mu, pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan bangsa kami ini dan seluruh umat manusia yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, bahkan seluruh pemimpin dunia, Tuhan berikan kekuatan, hikmat untuk mengambil tindakan yang tepat dan cepat dalam mengatasi COVID-19 agar tidak berdampak menyebar dan jatuh korban yang semakin bertambah, yang sungguh memprihatinkan kehidupan umat-Mu ini. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah di negeri ini, bahkan seluruh pemimpin dunia, Tuhan berikan hikmat untuk mengambil tindakan yang tepat dan cepat dalam rangka melindungi pelaku usaha kecil dan menengah yang saat ini sudah benar-benar dirasakan pada keprihatinan. Ialah masyarakat ekonomi lemah juga ditopang dengan segala kemungkinan yang dilakukan dalam kebersamaan, kepedulian di antara mereka. Kami doakan seluruh masyarakat agar bersatu padu mengikuti himbauan pemerintah serta tetap tenang dan waspada. Kami doakan untuk tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 agar mereka diberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan limpahkan kasih sayang, stamina tubuh yang prima. Dan mereka yang terdampak COVID-19, yang sakit, Tuhan berikan berkat kesembuhan. Demikian pula kami berdoa untuk para pelajar, para mahasiswa yang harus belajar di rumah, bahkan di asrama, di kos, agar tetap memiliki semangat dan kedisiplinan belajar secara mandiri dan kreatif. Kami doakan para pekerja karyawan yang harus bekerja dari rumah agar tetap memiliki semangat dan kedisiplinan untuk bekerja dari rumah mereka. Ya Tuhan, demikian pula untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Secara khusus kami doakan majelis gereja, para pendeta, dan juga tokoh agama, supaya mereka diberikan hikmat yang datang dari Tuhan sendiri, dengan semangat untuk tetap dapat menjangkau umat yang mereka layani, dan iman mereka dikuatkan, sekalipun tidak dapat berkumpul secara langsung dalam kebersamaan. Oleh karena itu Tuhan, kami percayakan dalam pimpinan Tuhan, di dalam setiap pertolongan Tuhan itu akan menghadirkan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, atas anugerah keselamatan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami semua. Dan kami mengakhiri doa kami ini dalam satu doa seperti Tuhan Yesus telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengungkapkan syukur kepada Allah dengan menghaturkan persembahan kepadanya. Kita mengalaskan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Marilah kita puji dengan hitung jemaat 415, bait yang pertama dan kedua, Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar, ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita haturkan persembahan ini dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas curahan berkat-Mu untuk kelangsungan hidup kami di masa-masa sulit seperti yang sedang kami hadapi saat ini. Namun demikian, dalam ibadah ini kami memberikan persembahan syukur atas berkat kemurahan-Mu yang selalu boleh kami rasakan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah persembahan kami ini, Tuhan, agar dapat berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita hendak mengakhiri ibadah minggu ini, dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Oleh karena itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
aku